Sebelum aktivitas belajar kali ini dimulai, mari kita berdoa terlebih dahulu supaya kegiatan kali ini menjadi sesuatu hal yang mengandung manfaat. Senang sekali dapat mendengar kalian masih semangat untuk belajar. Selalu bersyukur kepada Tuhan atas segala nikmat yang diberikan. Jaga kesehatan, tetap semangat untuk belajar dan koneksi di rumah teman. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas mengenai artikel, yaitu mengevaluasi informasi, baik fakta maupun opini dalam sebuah artikel yang dibaca. Sebelumnya, saya akan menyampaikan tujuan pembelajaran terlebih dahulu. Tujuan pembelajaran pada hari ini, kita dapat menemukan informasi atau isi yang terdapat dalam artikel opini yang dibaca. Kemudian, membedakan antara informasi fakta dan opini penulis dengan cermat, kreatif, dan bertanggung jawab. Nah, sebelumnya, apakah kalian pernah membaca sebuah esai atau surat kabar dalam majalah? Mari kita mengenal fakta dan opini dalam sebuah artikel. Nah, sambil menyimak pemaparan yang saya sampaikan, kalian dapat membaca materi yang telah saya sediakan di Google Classroom atau Google Paket Bahasa Indonesia dari Kemendikbud yang telah kalian dapat. Terdapat pada halaman 143 mengenai mengevaluasi informasi, baik fakta maupun opini dalam sebuah artikel yang dibaca. Baik, apa itu artikel? Apa yang dimaksud dengan artikel? Artikel merupakan jenis tulisan yang berisi pendapat, gagasan, pikiran, atau kritik terhadap persoalan yang berkembang di masyarakat, atau karangan faktual secara lengkap dengan panjang tertentu yang dibuat untuk dipublikasikan melalui koran, majalah, buletin, dan sebagainya, dan bertujuan untuk menyampaikan gagasan dan fakta yang dapat meyakinkan, mendidik, dan menghibur. Kemudian, artikel memiliki isi yang disampaikan terdiri dari fakta dan opini. Selain itu, gaya penulisannya berupa teks eksposisi. Apa itu teks eksposisi? Nah, teks eksposisi yaitu tulisan yang bertujuan untuk mengklarifikasi, menjelaskan, atau mengevaluasi. Selanjutnya, agar dapat lebih memahami isi artikel, mari kita perhatikan contoh teks artikel opini yang terdapat pada materi yang sudah saya sediakan di Google Classroom. Yaitu mengenai terdapat dua jenis pemimpin cerdas, yaitu pemimpin cerdas saja dan pemimpin cerdas yang bisa membawa perubahan. Indonesia sudah memiliki 5 mantan presiden dan tiap presiden menghasilkan perubahan sendiri-sendiri. Soekarno membawa perubahan besar bagi bangsa ini, disusul Soeharto, Habibie, Gus Dur, dan Megawati. Nah, pada kalimat yang tadi itu dapat dikatakan sebagai kalimat fakta. Selanjutnya, perhatikan panggalan teks berikut ini. Untuk menciptakan perubahan dalam arti positif, tidak diperlukan pemimpin sangat cerdas, sebab kadangkala kecerdasan justru dapat menghambat keberanian. Keberanian jadi satu faktor terpenting dalam kepemimpinan berkarakter, termasuk keberanian mengambil keputusan dan menghadapi risiko. Kepemimpinan berkarakter risk taker bertentangan dengan cara kepemimpinan populis. Pemimpin populis tidak berani mengambil risiko, bekerja menggunakan uang, kekuasaan, dan politik populis atau pencitraan lain. Nah, paragraf tersebut merupakan opini yang berupa solusi terhadap permasalahan yang sedang dikaji pada artikel tersebut. Opini yang disampaikan penulis tersebut bukan hanya sekadar pendapat yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, tetapi didasarkan dan didukung oleh fakta-fakta yang nyata. Selanjutnya, pembahasan yang kedua mengenai membedakan antara informasi fakta dan opini penulis. Kemudian, membedakan fakta dan opini dalam artikel. Di dalam artikel, fakta dan opini disajikan secara beriringan. Oleh karena itu, kita harus cermat membedakan antara fakta dan opini. Apa yang dimaksud dengan fakta dan opini? Fakta adalah hal, keadaan, atau peristiwa yang merupakan kenyataan atau sesuatu yang benar-benar terjadi.
Fakta yang disajikan dalam artikel berupa peristiwa dan data-data terkait dengan peristiwa yang dibahas. Kalimat yang mengandung fakta disebut kalimat fakta, sedangkan opini adalah tanggapan, sikap, pikiran, atau pendapat redaksi atau penulis terhadap peristiwa atau persoalan yang sedang dibahas. Kalimat yang mengandung opini disebut kalimat opini. Nah, bagaimana? Masih bingungkah membedakan antara fakta dan opini? Kemudian di sini ada ciri-ciri fakta dan opini. Ciri-ciri fakta dirincikan sebagai berikut. Yang pertama, dari segi isi, fakta sesuai dengan kenyataan. Kemudian yang kedua, dari segi kebenaran, fakta benar karena sesuai kenyataan. Yang ketiga, dari segi pengungkapan, fakta cenderung deskriptif dan apa adanya. Dan yang terakhir, dari segi penalaran, fakta cenderung induktif. Adapun ciri-ciri opini dirincikan sebagai berikut. Yang pertama, dari segi isi, opini sesuai atau tidak sesuai dengan kenyataan bergantung pada kepentingan tertentu. Yang kedua, dari segi kebenaran, opini dapat benar atau salah bergantung data pendukungnya atau konteksnya. Yang ketiga, dari segi pengungkapan, opini cenderung argumentatif dan persuasif. Dan yang terakhir, dari segi penalaran, opini cenderung deduktif. Kemudian untuk simpulan, silahkan buat simpulan berdasarkan tayangan video pembelajaran yang telah disajikan tadi. Terima kasih, jangan lupa tetap jaga jarak dan tetapkan protokol kesehatan. Teruslah berproses, belajar adalah caranya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu minggu depan ya anak-anak.